Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu yang berjudul Keamanan Informasi. Dan saya Adinda Putri Zebua sebagai moderator. Dan ada pula rekan-rekan saya yaitu Apriani Simamora, Denis Bako, Vandelman Sukurwaruwu, dan Pengalaman Duro. Oke, di sini kami akan menjelaskan materi-materi yang ingin kami jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan informasi. Keamanan informasi adalah perlindungan informasi termasuk sistem dan perangkat yang digunakan, menyimpan dan mengirimkannya. Keamanan sistem informasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian saat membangun sebuah sistem informasi. Keamanan informasi melindungi informasi dari berbagai ancaman untuk menjamin kelangsungan usaha, meminimalisasi kerusakan akibat terjadinya ancaman, mempercepat kembalinya investasi dan peluang usaha. Yang kedua, adapun tujuan dari keamanan informasi bertujuan untuk memastikan dan meyakinkan integritas, ketersediaan dan kerahasiaan dari pengolahan informasi. Pengolahan keamanan sistem informasi harus dimulai ketika sebuah sistem informasi dibangun, bukan hanya sebagai pelengkap sebuah sistem informasi. Dengan adanya pengelolaan keamanan sistem informasi yang baik, maka diharapkan perusahaan dapat memprediksi risiko-risiko yang muncul akibat penggunaan sistem informasi, sehingga dapat menghindari atau mengurangi risiko yang mungkin dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, prinsip keamanan informasi. A. Kerahasiaan merupakan unsur untuk memastikan suatu informasi tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang atas akses ke informasi tertentu. Confidentiality atau kerahasiaan adalah aspek yang biasa dipahami tentang keamanan. Confidentiality menyatakan bahwa data hanya dapat diakses atau dilihat oleh orang yang berhak. Biasanya aspek ini yang paling mudah dipahami. Jika terkait dengan data pribadi, aspek ini juga dikenal dengan istilah privasi. Menurut Osborne tahun 2006, sejumlah mekanisme yang sering digunakan untuk mempertahankan konsep confidentiality adalah sebagai berikut. 1. Klasifikasi data merupakan proses pelabelan informasi sehingga masing-masing individu mengetahui siapa yang diizinkan untuk melihatnya dan siapa yang tidak diizinkan. Yang kedua, enkripsi. Enkripsi merupakan mekanisme teknis yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Yang ketiga, pemusnahan peralatan atau equipment disposal merupakan segala bentuk usaha atau aktivitas yang ditunjukkan untuk melindungi kerahasiaan suatu informasi ketika tidak lagi dipergunakan dalam media penyimpanan. Saya Vandelman Sukurwaruwu ingin melanjutkan pembahasan tentang prinsip keamanan informasi yang bagian B, integrity atau integritas. Integritas merupakan unsur yang memastikan bahwa kualitas, keutuhan, dan kelengkapan data terjaga sesuai dengan keaslian data. Aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang untuk menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya. Adapun beberapa mekanisme yang dapat dilakukan untuk menjaga integritas terhadap suatu data atau informasi yaitu checksmooth merupakan serangkaian angka yang dihasilkan melalui fungsi matematika untuk memastikan bahwa blok data yang diberikan tidak berubah. Kemudian kedua, kontrol akses merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa individu atau pihak tertentu dapat melakukan sejumlah aksi tertentu. Kemudian lanjut, bagian C-nya availability atau ketersediaan. Kerahasiaan merupakan unsur yang memastikan bahwa pihak yang memiliki hak akses ke suatu informasi dapat mengakses informasi tersebut
dalam bentuk yang dibutuhkan tanpa gangguan atau hambatan. Aspek ini menjalani bahwa data tersedia yang saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait. Adapun beberapa mekanisme yang dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan data adalah sebagai berikut. Satu, redundant system atau implementasi sistem bergandang ke dalam suatu infrastruktur seperti disk array atau mesin-mesin yang dikluster. Kemudian kedua, perangkat lunak antivirus untuk menghentikan worm atau program berbahaya lainnya yang mengganggu kondisi jaringan. Kemudian ketiga, penerapan perangkat IPS guna mengantisipasi ancaman serangan tertentu seperti DDoS yang dapat mengganggu ketersediaan suatu layanan. Baik, saya Prince Mamora. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu D. Non-repudiation atau tidak terbantah. Selain dari 3 prinsip utama yang dijelaskan di atas, masih terdapat suatu prinsip lain yang juga ditambahkan ke dalam prinsip CIA, yaitu prinsip non-repudiation. Non-repudiation adalah prinsip yang memastikan suatu aksi atau transaksi menjadi tidak dapat dibantah. Beberapa mekanisme yang biasa digunakan dalam penerapan prinsip non-repudiation antara lain yaitu 1. Non-repudiation pada tanda terima. Melalui mekanisme ini, pengirim dapat membuktikan bahwa pesan telah dikirimkan kepada orang yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari situasi di mana pihak pengirim telah mengirimkan pesan atau informasi namun tidak dapat membuktikan bahwa pihak penerima telah mendapatkannya. 2. Non-repudiation bagi pengirim merupakan mekanisme yang mampu membuktikan bahwa suatu pesan datang dari orang yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari situasi di mana pesan yang diterima kemudian dibantah oleh pihak pengirim. 3. Non-repudiation terhadap waktu merupakan mekanisme yang mendefinisikan waktu ketika suatu pesan atau informasi dikirimkan. Berikutnya, aspek-aspek keamanan informasi. Perlindungan informasi dilakukan untuk memenuhi aspek keamanan informasi yang perlu diperhatikan, dikontrol, dan dipahami untuk diterapkan. Menurut Whitman dan Maynard pada tahun 2009, terdapat beberapa aspek yang terkait dengan keamanan informasi yaitu sebagai berikut. A. Privacy. Informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh organisasi adalah dipergunakan hanya untuk tujuan tertentu, khusus bagi pemilik data saat informasi yang dikumpulkan. Privasi menjamin keamanan data bagi pemilik informasi dari orang lain. B. Identification. Sistem informasi memiliki karakteristik identifikasi jika bisa mengenali penggunanya. Identifikasi adalah langkah pertama dalam memperoleh hak akses ke informasi yang diamankan. Identifikasi umumnya dilakukan dengan penggunaan username dan user ID. C. Authentication. Autentikasi terjadi pada saat informasi dapat membuktikan bahwa pengguna memang benar-benar orang yang memiliki identitas yang diklaim. D. Authorization. Setelah identitas, pengguna diautentikasi. Sebuah proses yang disebut autorisasi memberikan jaminan bahwa pengguna atau manusia dan komputer telah mendapatkan autorisasi secara spesifik dan jelas untuk mengakses, mengubah, atau menghapus isi dari informasi. E. Accountability. Karakteristik ini dipenuhi jika sebuah pesan dapat menyajikan data semua aktivitas terhadap informasi yang telah dilakukan dan siapa yang melakukan aktivitas itu. Halaman 2 NPR 2112/1992. Strategi keamanan informasi. Keamanan informasi memiliki kontrol keamanan yang berguna sebagai upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman, memastikan keberlanjutan bisnis dan meminimalkan risiko bisnis, serta dapat meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Menurut Selajah tahun 2005, strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan keamanan informasi adalah sebagai berikut. 1. Physical security merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan anggota organisasi atau pekerja, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai macam ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses ilegal atau tanpa adanya otorisasi, dan bencana alam. 2. Personal security yang overlap dengan physical security dalam melindungi orang-orangan dalam instansi atau organisasi. 3. Operation system merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan kemampuan
dari instansi atau organisasi untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya gangguan. 4. Communication security bertujuan untuk mengamankan media komunikasi, teknologi, komunikasi beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan peralatan untuk terrealisasinya tujuan dari organisasi. 5. Network security adalah pengamanan terhadap peralatan jaringan dan data organisasi, jaringan beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan alat untuk tercapainya tujuan organisasi. Dan ada pun kesimpulan dari keamanan informasi ini, yaitu keamanan sistem informasi adalah satu aspek yang sangat penting saat ini sehingga perlu adanya prosedur pengolahan khusus untuk mengontrol dan mengatur sistem informasi tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Mengingat keamanan informasi tidak hanya dilihat dari serangan virus malware, akan tetapi dari berbagai segi sesuai dengan domain dari keamanan sistem itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.